Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohman Nur Hidayat. Saya perwakilan dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami, yaitu bedah karya yang berjudul Well of Lighthouse by PDS Indonesia. Karya atau didesain oleh M. Harfansyah. Berikut merupakan profil dari M. Harfansyah selaku owner principal arsitek PDS Indonesia tahun 2012. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri ya, di sini tertera pengalaman-pengalaman beliau semasa beliau berkarya. Oke, selanjutnya berikut merupakan profil atau histori pendidikan dari M. Harfansyah. Nah, ini merupakan karya-karya dari M. Harfansyah. Oke, kita masuk ke profil proyek yang digarap atau dikerjakan oleh M. Harfansyah selaku perancang dan juga owner dari PDS Indonesia. Nama proyeknya Well of Light, arsiteknya PDS Indonesia, areanya 500 meter persegi, dimulai berdiri atau dibangun pada tahun 2019. Fotograf Andreas Widi, manufacturer Owen Corning Blanco, Toto, Conwood, Philips, Roman Granite, Tiaro, Trimble, Zeucat. Jadi manufaktur itu mungkin kalau di proyek-proyek besar bisa disebut sebagai subkon. Arsitek in charge-nya Harfansyah Hazar, desain tim PDS Indonesia. Project ini berada di Bekasi, Indonesia. Oke, next kita masuk ke konsep bangunan. Konsep bangunan dari Well of Lighthouse yaitu Tropical Contemporary. Bangunan ini terletak di pusat keramaian Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Well of Light didesain agar memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi para penghuninya. Jadi, prinsip utama dari bangunan ini adalah menciptakan penghawaan alami yang disalurkan melalui fasad bangunan yang terbuat dari material padat yang disusun berongga. Nah, di sini banyak bermacam-macam material-material yang memberikan kesan alami, serta bisa dikatakan rumah ini adalah rumah yang hemat energi karena memanfaatkan penghawaan alami dan pencahayaan alami. Dengan hal demikian, maka penggunaan alat bantu seperti AC dan penggunaan lampu bisa dikurangi nih, sehingga rumah ini juga ya bisa hemat energi. Pengaturan dasar pada bangunan ini dibagi menjadi 3 bagian utama untuk menghindari kerusakan dan memaksimalkan cahaya alami serta aliran udara. Oke, selanjutnya kita masuk pada tahap zoning. Berikut zoning dari lantai 1. Untuk berwarna ungu, ini zoning dari ruang servis. Pada warna biru merupakan zoning semi private. Pada warna hijau merupakan zoning dari public. Pada warna coklat zoning dari semi public, dan untuk warna merah ini private. Oke, ini merupakan zoning pada lantai 2. Di sini ada warna ungu yang menandakan zoning service, warna biru
menandakan zoning semi-private, jadi dia bisa dikunjungi oleh saudara atau kerabat dekat juga. Dan yang warna merah ini merupakan zoning private atau hanya orang-orang tertentu saja nih yang boleh memasuki zoning tersebut. Oke, next kita masuk pada tahap analisa ruang dalam. Yang pertama kita masuk pada area entrance. Di pintu masuk, penghuni akan disambut dengan kombinasi tekstur yang elegan nih. Jadi, pada ruang pintu masuk ini banyak sekali perpaduan batu pada dinding, ubin granit di lantai, dan kayu beton di langit-langit serta di lantai. Oke, selanjutnya pada bagian foyer kita akan melihat kombinasi yang mirip dengan pintu masuk, dilengkapi dengan meja dan ornamen rumah yang menumbuhkan rasa tentram dan hami saat memasuki rumah. Foyer ini menghubungkan antara ruang tamu dan ruang makan. Oke, lanjut kita masuk pada area living room dan dining room. Ruang makan dan ruang tamu adalah ruang yang nyaman untuk acara keluarga yang memiliki pemandangan eksklusif langsung ke arah luar halaman. Selain itu, dengan menyediakan pintu geser transparan menuju halaman memungkinkan ruang dalam meluas keluar secara fisik maupun visual. Oleh karena itu, akan terasa lebih luas dan nyaman saat sedang melakukan kumpul acara keluarga di rumah ataupun dengan teman-teman. Oke, selanjutnya kita memasuki area bedroom lantai 1 dan bedroom lantai 2. Semua kamar tidur memiliki jendela besar untuk menjaga sinar matahari langsung dan aliran udara. Setiap kamar tidur memiliki tipe pemandangan yang berbeda. Yang istimewanya dari kamar tidur tersebut memiliki pemandangan langsung dan akses langsung nih ke halaman. Oke, selanjutnya kita memasuki area kamar mandi. Di sini terdapat sekat kaca yang berfungsi sebagai batasan ruang yang ada dan menciptakan kesan ruang yang luas dan menerus. Atau bisa juga nih penggunaan sekat kaca ini sebagai penanda dari area basah dan area kering. Oke, selanjutnya kita memasuki tahap analisa ruang luar. Yang pertama, fasad roster yang unik juga berfungsi untuk menyiasati silaunya matahari dan memberikan siluet cahaya yang eksotis. Terlihat area tersebut panas saat dilalui cahaya matahari. Oke, yang kedua ada fasad dinding di entrance yang unik. Ini memanfaatkan dinding hebel berukuran 20x60 dipotong menjadi 3 bagian, kemudian dipapas miring sedemikian rupa sehingga menciptakan kesan yang sangat elegan. Yang ketiga, pada bagian luar, bangunan arsitek ini berusaha menyatukan dengan area sekitar yang cukup hijau sehingga tanaman dan bentuk ornamen memperlihatkan bahwa bangunan ini menyatu nih dengan alam. Oke, selanjutnya kita memasuki pada tahap gambar perancangan. Di sini yang pertama ada denah. Ini merupakan gambar denah lantai pertama. Oke, yang kedua ada gambar denah lantai 2 nih. Di sini terdapat ruang-ruang seperti kamar tidur, toilet, ada juga laundry area, ada kamar tidur pembantu. Oke, yang kedua gambar potongan. Berikut merupakan gambar potongan pertama. Sini bisa
bisa terlihat oleh teman-teman. Oke, selanjutnya kita memasuki gambar potongan kedua. Di sini terdapat area-area seperti dining room, living room, dan bedroom di lantai 2. Di sini juga teman-teman bisa melihat detail-detail dari potongan yang kita buat, seperti gambar substruktur fondasi, railing, gambar batu hebel yang dipotong menjadi 3 bagian. Oke, selanjutnya kita masuk ke gambar potongan ketiga, dan ini gambar potongan 4. Oke, selanjutnya kita memasuki gambar tampak. Yang pertama di sini ada gambar tampak depan. Di sini teman-teman bisa lihat sang perancang yaitu M. Arfansyah mendesain rumah tersebut dengan sedemikian rupa dengan konsep yang diambil yaitu tropical contemporary, dan rumah ini merupakan rumah yang hemat energi. Kenapa dikatakan hemat energi? Karena pada penggunaan material tersebut sudah terlihat seperti roster. Nah, material roster ini sendiri selain memberikan keindahan pada fasad bangunan, juga memberikan penyinaran secara alami dan sebagai filter cahaya pada siang hari agar cahaya yang masuk tidak terlalu silau. Selain itu, penggunaan roster pada bangunan ini juga sebagai tempat tersalurnya udara secara alami. Jadi, penggunaan lampu dan penggunaan AC di siang hari mungkin dapat diminimalkan. Oke, yang kedua ada gambar tampak kiri. Oke, selanjutnya kita memasuki gambar detail. Yang pertama di sini kita lihat ada gambar detail dari entrance. Teman-teman bisa lihat di sini ada denahnya beserta potongan-potongannya. Pada potongan A, sini terdapat material-material seperti lantai parket kayu yang digunakan pada entrance, serta lantai keramik 60 x 60. Pada bagian dinding entrance terdapat material batu alam tempel yang memberikan kesan lebih natural serta elegan. Pada bagian atap atau bagian atas dari entrance ini ada kanopi PVC dan plafon kayu. Kita beralih pada potongan B. Di sini teman-teman bisa lihat terdapat seperti pijakan atau tangga. Pada bagian saya geser ini materialnya menggunakan keramik ukuran 60 x 60, dan pada area pintu atau lantainya menggunakan parket kayu. Nah, teman-teman, pada gambar potongan B ini terdapat hiasan yang terbuat dari batu hebel yang dibentuk sedemikian rupa, dipotong menjadi 3 bagian dan disusun, sehingga batu hebel ini memberikan kesan yang cukup indah dan abstrak.
Oke, selanjutnya kita memasuki gambar detail 3 dimensi dari entrance tersebut. Di sini ada gambar parket kayu. Nah, sebelum kita memasang parket kayu, kita menggunakan material skrit lantai sebagai pembeda elevasi. Sesudahnya kita di sini beri spesi, atau bisa juga kita menggunakan lem yang dikhususkan nih untuk pemasangan parket. Nah, pada material skrit ini bermacam-macam, bisa menggunakan skrit dari B0 atau skrit yang lainnya. Pada detail tangga atau pijakannya di sini ada homogeneous tile ukuran 60x60, ada juga spesi dan ada skrit ya. Biasanya skrit untuk pembeda lantai ini berkisar antara 3 sampai 5 sentian tebalnya. Oke, selanjutnya di sini ada gambar denah plafon entrance. Terdapat material habim berukuran 150 kali 75 dan penutup atapnya menggunakan plafon kayu. Di sini juga bisa dilihat oleh teman-teman, sekilas terlihat seperti usuk pada atap kayu, namun di sini perancang menggunakan besi hollow berukuran 40 kali 40. Oke, selanjutnya kita masuk pada detail tampak bata ringan abstrak ya, yang terbuat dari potongan-potongan hebel. Bisa dilihat ini merupakan tampak. Ada juga potongannya. Jadi di sini perancang mendesain sedemikian rupa bata hebel yang dibagi menjadi 3 bagian sehingga membentuk abstrak, namun memberikan kesan yang indah dan elegan. Oke, selanjutnya di sini terdapat gambar detail dari fasad tampak depan. Di sini perancang atau M. Arfansyah menggunakan roster berukuran 20x20 sebagai hiasan yang mengindahkan fasad depan. Bisa kita lihat di sini ada gambar perspektif rosternya ya. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, perancang menggunakan roster selain sebagai pengindah fasad. Roster ini berguna juga sebagai pemberi cahaya secara alami serta penyaring cahaya yang masuk secara langsung ke ruangan agar tidak silau. Berikutnya kita masuk pada gambar detail master room. Di sini ada gambar denah, perspektif dan tampak dari detail tersebut. Nah, pada gambar tampak ini bisa kita lihat tinggi dari ceiling tersebut yaitu setinggi 3 meter 10. Oke, selanjutnya kita masuk pada gambar detail kolam renang. Di sini pada lapis pertama sebelum pembuatan kolam renang kita cor terlebih dahulu permukaannya, lalu setelah dicor kita beri waterproofing 2 lapis, lapis pertama dan lapis kedua. Kemudian kita beri membran untuk kolam renangnya. Kemudian setelah di membran kita pasang mozaik. Sebelum kita memasang mozaik keramik kolam renang, kita beri lem agar mozaik tersebut nempel
menempel pada permukaan kolam renang. Ya, selanjutnya kita masuk pada gambar detail atap. Ini merupakan atap bitumen yang terbuat dari karet yang dilapisi pasir agar menahan hawa panas yang masuk langsung dari atas ke ruangan. Selain itu, bitumen juga berguna untuk menahan dentuman benda jatuh seperti air hujan yang jatuh langsung ke atap ini. Jadi saat kita di dalam rumah tidak terlalu gemuruh suara hujannya yang menjatuhi atap. Oke, next kita masuk pada gambar detail kolom dan balok. Di sini bisa kita lihat gambar tulangannya. Tulangan utama kita menggunakan besi berdiameter 12, ini besi polos, dan pada sengkangnya kita menggunakan besi 10. Besi berdiameter 10 dengan jarak sengkang 15-20 cm. Oke, selanjutnya kita masuk pada gambar detail pondasi footplate yang terdapat pada kolam induk utama pada rumah ini. Di sini digunakan tulangan ulir. Oke, selanjutnya kita memasuki pada tahap penilaian rumah tersebut. Yang pertama, kita masuk poin kelebihan well of Lighthouse, yaitu memiliki desain yang menarik berkonsep tentang tropical contemporary. Yang kedua, memiliki prinsip pendinginan pasif dengan mengoptimalkan penetrasi pencahayaan dan udara yang alami, sehingga rumah ini bisa dikatakan sebagai rumah yang hemat energi. Tiga, pada rumah ini terdapat macam-macam tekstur material yang menarik dan elegan. Keempat, terdapat sistem utility. 5, sirkulasi ruang yang pas dan nyaman. Terakhir, pada area fasad bangunan ini menyatu dengan area sekitar yang cukup hijau. Bata roster sebagai ornamen bangunan membuat fasad bangunan semakin menarik. Oke, selanjutnya kita masuk pada poin kekurangan dari rumah ini. 1, biaya untuk membangun rumah ini terbilang cukup mahal. Kenapa dikatakan cukup mahal? Karena di sini banyak material-material yang menarik dan unik seperti roster, habim, besi hollow, batuan alam, parket kayu, marmer, dan lain sebagainya. Kedua, banyak material yang diekspor ulang sehingga memakan waktu yang lama dalam pengerjaan proyek. Nah, contoh dari material yang diekspor ini seperti hebel. Pada area fasad depan, hebel ini dibentuk sedemikian rupa sehingga memberikan kesan yang cukup unik. Ketiga, harus lebih ekstra dalam pembersihannya atau cleaning karena roster banyak sekali menyimpan debu. Keempat, perlu memperhatikan datangnya matahari agar tidak terlalu panas saat masuk ke dalam ruangan. Dan yang terakhir, harus tenaga ahli untuk pemasangan materialnya. Contohnya, pada bagian material hebel yang dibentuk sedemikian rupa, jika tenaganya tidak ahli, maka hanya akan membuang material, tidak ada mutu dan memakan waktu yang lama. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kata-kata yang tidak pantas, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.